sama dengan berkoperasi. Hari ini persoalannya mungkin kalau bicara ke ilmu koperasi, karena memang jiwa koperasinya Nah, menarik nih. ini sehingga Kita koperasi hari ini tidak maju-maju gitu. Saya selalu kalau ditanya alumni mana, saya bangga menyampaikan ke publik. oh iya, Saya alumni Kopin. apalagi Saya jaketnya sama ya. basic. Iya, ya, kebetulan warna alma mater saat kampus, saat di kampus, saat di politik ternyata sama saya pilih gitu. Warnanya warna kuning gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di channel Alumni Ikopin Channel. Bersama saya hadir nih kawan saya berkaos aktivis 98 Jawa Barat. Nah, Kene bajunya. kene. Kenal nggak? Ini dulu namanya Heriawandi SE. Nah, sehari-hari dipanggil Wandi. Nah, mungkin saya sekarang manggilnya Kang Wandi, Bang Wandi ya? Kalau Sumatera, kalau daerah kita Abang. Abang. Bang Wandi. Nah, hadir bersama saya Bang Wandi. Coba dibaca CV-nya, luar biasa ini, cukup panjang. Profil dari rekam jejak Heriawandi Sarjana Ekonomi atau biasa dipanggil Iwan Kato. Terakhir Itu panggilan di kampung. ya di kampung. Oke. Ini HP gangguan. Nah, posisi terakhir beliau menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah. Pendidikan SD Templang, SMP Sinarjaya Templang, SMA Setiabudi Sungaliat, dan S1 1993 sampai 1998 Ikopin Bandung. Organisasi sebagai sekretaris aktivis mahasiswa Ikopin Bandung. Wakil Ketua FIMB Front Indonesia Muda Bandung. Ketua Amplapi Babel. Ketua KNPI Kabupaten Bangka. Ketua Komlapi Babel. Wakil Ketua DPW Ansor Babel. Ketua Biro Pemenangan Pemilu DPD Golkar Babel. Sekretaris DPD Golkar Babel, dan terakhir Wakil Ketua DPD Golkar Babel. Karir, konsultan PT Innerindo, anggota KPU Kabupaten Bangka, Ketua KPU Kabupaten Bangka, dan terakhir sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. Aduh, berat ini Bang Wandi. Aduh, saya mengenal dia gondrong. Oh iya, gondrong ya, saya pernah gondrong. Gondrong. Saya genggis poho Gondrong. Gondrong. Kuliah kacamata rapi. Kacamata tebal gitu tebal, ya. Kutu buku. Satu kosan dulu di Pondok Cibesi. Nah, boleh diceritakan Bang Wandi, kenapa dulu memilih Ikopin menjadi tempat kuliah dari jauh loh, dari Bangka? Jauh. Ya. 2 pulau kita lewati. Bangka waktu itu belum jadi provinsi. Jadi kita masih satu kabupaten Pulau Bangkanya sama satu kota. Belum jadi provinsi dan tidak ada universitas di sana. Di sana. Oke. Kita harus kuliah keluar. Pilihannya karena banyak senior, banyak saudara yang di Bandung. Pilihan yang tepat adalah Bandung. Dan jatuh pilihannya di Ikopin. Karena coba ikut PTN zaman itu dan gagal, kita masuk ke swasta dan pilihannya adalah Ikopin.
Kebayang nggak dulu dari Ikopin tahu-tahu bisa jadi sekarang seperti ini? Karena dulu, ini demonstran, main gaple, terus musik, Musik ya, hobi eh, musik. ya, Ikut Kang Epul. Cuman tidak bisa bermain musik, alat musik. ah, Cuman coba-coba jadi vokalis, tapi nggak jadi. oh vokalis, Gun and Roses ya. Bisa diceritakan Bang Wandi tuh waktu kuliah apa aja aktivitasnya selain kuliah selama normal ya 5 tahun atau mahasiswa Badi? Saya selesai 99 ya? 98, Selesai reformasi ya? 98. Setelah reformasi. Iya. Karena Pak Harto sudah lengser, baru nyusun skripsi. Oh, luar biasa. Kelihatannya kalau Pak Harto waktu itu Nggak lengser-lengser? nggak lengser mungkin nggak 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 skripsi-skripsi? skripsi. Aktivis nih, aktivis. Karena lebih fokus, kayaknya lebih fokus memilih demonstran Demonstran. ketimbang nyusun skripsi gitu. Wandi sang demonstran. Dia dulu selain orator juga penulis puisi ulung, pembaca puisi ulung. Ya, Rendra dulu kan. Oh iya pernah Ah, dapat juara di kampus ya? dapat juara Iya, lomba jadi puisi. lomba puisi. Ya. Puisinya Kang Epul yang buat. Ah, ya sama Peri. Iya, Sama Peri. nggak tahu KKN atau Ya, enggak. enggak, karena jurinya bukan saya. Iya. Kenapa dulu memilih demo, kemudian apa memang didesain dulu demo, sekarang jadi dewan? Kan ini harus ada sambungannya, pola hidup, skema hidup, dan cita-cita. Memang ya politik itu kan mesti ada jiwanya ya. Oh, Dan ternyata proses di kampus waktu itu ikut banyak organisasi dan jadi aktivis di 98 ternyata jadi modal utama. oke, modal. Jadi modal utama terbangun sehingga terbangun jiwa politiknya. Karena politik tanpa dibarengi dengan modal memiliki jiwa di politik juga hampa. Ini bahasan kayaknya baru nih, politik, jiwa. Biasanya kan politik tuh dicipol ngagulitik. Gitu. Politik biasanya sesuatu yang, apa ya, kebun binatang, Ya, barbar, ya. menghalalkan segala cara. Ternyata dia masuk ke bahasa kolbu, jiwa. Ini Anda nggak sakit jiwa juga di politik? Berbenturan dengan dunia yang sangat heterogen gitu kan? Ya politik kan ya sekali lagi modal yang kita miliki dalam proses kita berorganisasi sejak kuliah dulu ternyata itu kan membentuk jiwa kita. Ada yang memang masuk ke politik karena memang tertarik dengan dunia politik dan embel-embel yang di belakangnya di dunia politik. Bahkan tidak jarang kan anak muda masuk politik itu kan motivasinya karena memang wah itu kalau udah masuk politik jadi A, jadi B di posisi yang memang diisi oleh orang-orang politik itu enak gitu, kaya, bengar gitu. Yeah. Tidak jarang hari ini banyak motivasi anak muda masuk politik seperti itu. Tanpa dibarengi dengan modal utamanya ya jiwa politik tadi. Jiwa politik. Sama dengan berkoperasi. Hari ini persoalannya mungkin kalau bicara ke ilmu koperasi, karena memang jiwa koperasinya. Nah, menarik nih. Ini sehingga koperasi hari ini tidak maju-maju. Oke. Anda punya sudut pandang tersendiri terhadap koperasi tidak maju-maju karena tidak ada sentuhan jiwa. Tidak ada jiwa koperasinya.
bisa terus didalami, dijelaskan? Tidak terbangun itu. Kan Hmm, ilmu koperasi itu utamanya kan kebersamaan. kebersamaan, oke. Iya, begitu juga politik. Tujuan berpolitik itu kan tujuannya membangun Hmm, tujuan bersama, sama dengan membangun politik. tujuan bersama. Oke, Tujuan bersama itu identik dengan kepentingan. siap. Tapi kepentingannya kepentingan siapa? Kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Sehingga tidak bisa itu jalan dengan ideal tanpa harus ada jiwa politiknya. Nih, lagi-lagi jiwa. Jiwa Jadi mau berkooperasi, mau berpolitik pun tetap harus ada harus terbangun jiwanya. terbangun jiwa. Bangunlah jiwa raga. Nyanyian jiwa. Ya, ini luar biasa nih. Saya tadinya berpikir ya politik itu lepas-lepas saja. Yang penting kekuasaan ya. Ternyata ada identitas jiwa yang melekat di sosok Heriawandi ini. Saya setelah selesai di kampus, waktu itu kan kita bergelut dengan apa wacana ini harus kemana, teman-teman aktivis di 98 Ya, ya, ketika pasca reformasi. Bahkan saya ingat betul waktu itu kan, nggak tahu Kang Epul ikut apa tidak ketika kita bertemu dengan Menteri Koperasi zaman itu Pak Adi Sassono, kita ditawarin. Yang di Hotel Indonesia. Kita ditawarin, udah tahu tempatnya apakah di kementerian, apakah di mana itu. Saya ingat betul. Ini sudah aktivis ini mesti ada langkah konkretnya. Kita kan ditawarin waktu itu. Sudah pulang ke kampung, salurkan ini apa bantuan buat masyarakat untuk membangun petani, program KUT kalau tidak salah, dan yang banyak bermasalah. Yang banyak bermasalah itu. Dan kita mengambil sikap tidak ikut itu. Kalau ya artinya pada saat itu kalau tawaran itu kita terima, mungkin kita yang bermasalah. Karena itu saya banyak yang bermasalah itu. Ya, tidak siap ya untuk pengelolaan itu ya. Ya. Ya, artinya 98 kan kita setelah pasca reformasi itu kan kita begitu menggebu-gebu waktu itu ikut arus reformasi. Kita jadi pelaku utama aktivis 98 waktu itu. Tetapi setelah itu kan kita jadi ternyata setelah itu sampai hari ini kan ada hal yang ternyata juga ada kekeliruan di menurut saya di aktivis 98 karena tidak langsung menggiring dan mengikuti arus reformasi itu dan ikut langsung terlibat di pusaran itu. Sehingga kesimpulannya sampai hari ini kan banyak juga persoalan-persoalan muncul yang lebih parah ketimbang. Iya. Nah itu problem sendiri di teman-teman aktivis. Iya. Apa persoalannya tidak siap atau bagaimana? Memang salah satunya adalah ketidaksiapan. Ketidaksiapan. Karena kita larut dalam euforia seolah-olah ini sudah jadi kemenangan reformasi itu kan. Ketika masuk ada reformasi, padahal banyak tugas. Makanya saya akhirnya memilih untuk pulang kampung. Nah, catat pemirsa, Heriawandi memilih pulang kampung. Dari kampung datang ke Jatinangor, kuliah di Ikopin, demonstran. Saat itu Pak Harto, kemudian turun, dia sarjana, memilih pulang kampung. Apa motivasinya kenapa pulang kampung? Tidak di sini aja, di Jakarta kah, atau di mana? Ternyata memilih pulang kampung. Karena dapat orang kampung. Enggak. Dapat istri orang kampung. Salah satunya itu. Terlepas dari itu. Jadi ada pertimbangan apa dalam diri ketika
masuk order formasi dan kita pun sudah selesai waktu itu, harapannya bisa berbuat lah, bisa berbuat. Walaupun pada saat itu proses apa yang harus saya perbuat di sana supaya ilmu ini bisa bermanfaat, diri ini bisa bermanfaat untuk orang lain, masih belum menemukan harus di posisi mana. Karena kalau bicara dunia aktivis waktu itu kan mungkin banyak teman-teman yang memang langsung masuk ke politik praktis pasca reformasi. Ada yang memilih juga jadi pengusaha. Saya waktu itu pulang kampung belajar untuk membangun usaha lah, kecil-kecilan, sambil berjalan terus ternyata memang karena jiwanya sekali lagi jiwanya ada di politik, terus mengikuti dan ini langkahnya kemana dan akhirnya di 2003 pertama kali KPU terbentuk, saya terpilih menjadi anggota KPU. Sambil menjalankan usaha kecil-kecilan lah di kampung. Aktivis jadi anggota KPU. Ya, itu KPU pertama, orde pertama ya. Pertama dengan sistem keanggotaan yang tidak berasal dari partai. 2003. Iya. Karena 2000 pemilu 99 itu masih menggunakan perangkat partai. Perwakilan partai sebagai penyelenggara. 2003 untuk penyelenggaraan pemilu di 2004 itu sudah independen. Yang diisi melalui proses seleksi. Dan saya kebetulan generasi pertama, zaman itu saya betul-betul ingat masuk menjadi anggota KPU itu pun tidak ada seperti sekarang. Harus lobby sana, lobby sini. Murni prosesnya adalah seleksi yang berjalan itu. Dari mulai tes tertulis, pemahaman tentang aturan kepemiluan. Saya ingat betul modal saya hanya karena waktu itu belum menggunakan handphone Android, bahkan handphone pun masih 2004, handphone jadul masihnya. Telepon SMS. Bahan tidak punya kita di kampung. Paling akhirnya waktu itu saya ingat betul ada sosialisasi tentang undang-undang pemilu di koran. Dan bahkan itu belum jadi undang-undang. Itulah yang kita pelajari, kita coba ikut bersaing dengan sekian banyak orang, dan Nana bisa terpilih untuk satu periode itu. Agak berbeda memang komisi-komisi yang ada saat ini. Karena memang perlu lobby, perlu pengamanan. Itu tidak ada di posisi awal, itu tidak ada. Bahkan banyak yang tidak paham ini KPU apaan, ini gajinya berapa. Saya ingat betul gaji hanya 1 juta kurang. KPU menjadi barang yang baru saat itu. Ya. Bahkan banyak yang tidak paham ini KPU apaan. KPU ini apa gitu. Nah, saya masuk pada saat itu. Anda, Bang Wandi ini KPU, kemudian ketua KPU. Terus tiba-tiba jadi partai Golkar, Anda dilirik oleh partai besar atau gimana? Pasca menjadi penyelenggara itu saya belum langsung masuk partai politik. Pasca penyelenggara pemilu itu saya didorong. Itu bisa juga kecelakaan sejarah karena memang saya sedikit pun pada saat itu tidak punya ambisi untuk menjadi ketua KNPI. Tapi KNPI level kabupaten. Kabupaten, karena saya di Kabupaten Bangka.
Siap. Jadi Kabupaten Bangka itu kabupaten tertua lah di Bangka Belitung. Siap. Pasca menjalankan fungsi sebagai penyelenggara di KPU, akhirnya karena didorong banyak teman-teman organisasi kepemudaan di Bangka, akhirnya ikut bertarung di pemilihan Setahu saya Ketua KNPI. Ketua KNP ini harus punya kendaraan sebagai OKP. Ya, KPU bukan OKP kan? bukan. Nah, Memang sejak di KPU itu saya sudah masuk di OKP. Sudah masuk di OKP tapi tidak level ketua lah, tidak level ketua, tapi di struktur gitu kan. Karena saya Ansor. aktif ya. Karena saya aktif bukan di Ansor bahkan waktu itu. Tahun 2010 itu 2008 pas selesai KPU itu kan di 2008-an, 2007-2008. Nah, di sana mulai masuk di organisasi kepemudaan. Kebetulan juga bagian dari Golkar. Kekaryaan. Ya, karena di Golkar itu ada organisasi yang mendirikan dan yang didirikan. Dan itu memang cukup gemuk di KNPI ya? Ya, dan itu ada di Soksi zaman. Soksi. Nah, bisa diceritakan nggak suka dukanya, dinamikanya, trik-triknya? Karena kan orang awam melihat, wah di situ harus jadi miliuner dulu baru bisa bertarung katanya. Di politik yang sistem sistem yang sangat terbuka seperti sekarang ya. Iya. Nah, itu bisa diceritakan trik-trik Anda bisa lolos sekarang menjadi anggota dewan kan juga perlu diketahui oleh halayak semua sebagai pembelajaran. Ya, sistem pemilu hari ini kan memang sistem pemilu yang sangat terbuka ya. Bahkan mungkin ini sistem pemilu yang memang agak berbeda di banyak negara. Karena sistem pemilu pesertanya sendiri sebenarnya perorangan itu kan hanya ada di DPD saat ini ya. Itu pun munculnya di 2004 ya. Pertama kali. Selain itu ya harus melalui partai politik. Sehingga sejak awal saya masuk ke partai politik itu sejak tahun 2010 ya. 2011. Jadi sambil saya masih menjabat sebagai ketua KNPI, saya juga masuk di struktur partai dan pilihannya adalah di Partai Golkar. 2014 saya ikut juga bertarung, ikut dan sistem sama kan dari sejak 2009 sudah masuk dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Suara terbanyak. Beda dengan 2004. Ya. 2004 masih menggunakan BPP. BPP itu kalau orang menyebut istilahnya ya nomor urut lah. Karena ketika tidak mencapai BPP kembali ke nomor urut. Padahal bukan nomor urut murni juga. Siapa yang bisa mencapai BPP dia akan terpilih di nomor berapapun. Nah, sejak 2009 sampai hari ini menggunakan sistem suara terbanyak. Saya 2014 masuk ke partai 2010 2011. 2014 itu saya sudah ikut bertarung. Belajar bertarung lah istilahnya gitu kan. Belajar bertarung. Lolos? Gagal. Saya hanya mendapatkan suara ya 2000-an. Dengan hanya menggunakan modal sosial. Tidak modal finansial juga. Wih, ini bahasanya keren. Modal sosial tanpa modal finansial. Tapi gagal. Siap. Gagal. 2000